Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan dari penonton Gus El Official, di mana pertanyaannya ini mengenai sholawat dan kenapa saat bersolawat atau berzikir apapun terkadang kita itu malah tambah banyak masalahnya. Nah, kira-kira seperti apakah pertanyaan dan jawabannya? Maka seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel Gus El Official ini. Nah, baik sahabat, untuk menyingkat waktu, maka langsung saja akan saya bacakan komentar dari penonton Gus El Official yang pertama, yaitu dari Enrohdi. Beliau bertanya, sholawat ini perlu guru dan ijazah gak? Baik, jadi sholawat itu sahabat, amalan yang tidak perlu ijazah. Satu-satunya amalan yang sudah pasti diterima oleh Allah itu adalah sholawat sahabat. Sudah kita banyak bahas di video saya sebelumnya bahwasanya sholawat ini adalah amalan pendek yang fadilahnya itu sangat-sangat banyak sekali. Dan kalau kita istiqomahkan maka pasti akan banyak hikmah yang dapat kita ambil sahabat, yang dapat kita peroleh dari sholawat ini. Mungkin yang biasanya yang diijazahkan oleh guru-guru kita itu bukan sholawatnya, tapi kaifiyahnya, tata caranya. Misalkan harus baca sekian, sebelum baca sholawat harus ngamalkan ini dulu, harus melakukan ini dulu, dibacanya ketika waktu ini misalkan. Jadi kaifiyahnya, yang diijazahkan biasanya kaifiyahnya. Kenapa diijazahkan oleh guru-guru kita? Karena pengalaman guru-guru kita itu berbeda-beda. Ada yang dengan cara seperti ini, doanya wasilah sholawat itu diijabah oleh Allah. Ada yang dengan cara ini, di waktu ini misalkan, kemudian doanya wasilah sholawat itu cepat dikabulkan sahabat. Sehingga pengalaman-pengalaman spiritual inilah yang kemudian diajarkan kepada murid-muridnya. Jadi bukan sholawatnya yang diijazahkan, tapi kaifiyahnya. Ini pertanyaan yang pertama sahabat. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu dari Nikmah 5407. Gus, saya mau tanya, semenjak saya rajin baca Al-Quran, Allah mengujiku dengan aku ditipu orang yang gak sedikit. Tapi saya percaya ini adalah ujian. Tapi aku tetap berprasangka baik sama Allah. Semoga diganti dengan berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang kedua ini, ketika sudah mulai beriyadhah, ketika sudah mulai istiqomah dalam beribadah kepada Allah, utamanya dalam membaca Al-Quran katanya sahabat, kenapa kok malah masalahnya bertambah, ditipu sama orang? Sebenarnya pertanyaan ini sudah sering kita bahas sahabat ya, cuman karena sekarang kebetulan ada lagi, mungkin tidak ada salahnya kita jawab lagi. Di dalam Al-Quran disebutkan, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia itu mengira, jangan kalian kira kata Allah, jangan kalian manusia itu mengira bahwasanya ketika sudah mengatakan amanna, aku beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, kemudian orang ini tidak diuji, dibiarkan begitu saja. Tidak sahabat. Ketika kita telah mengatakan sebelumnya tidak pernah istiqomah baca Al-Quran misalkan, kemudian menjadi diniatkan dalam hatinya, mulai besok saya akan istiqomah baca Al-Quran misalkan. Jangan kira kata Allah itu dibiarkan begitu saja. Tidak. Gimana? Pasti diuji oleh Allah. Ketika kita tidak pernah baca sholawat atau baca sholawatnya setiap hari hanya 100, kemudian kita niatkan, mulai besok saya akan baca 1000 sholawat. Jangan dikira dibiarkan. Ketika kita tidak pernah sholat, na'udzubillah, kemudian kita tekad, mulai besok saya akan tidak akan meninggalkan sholat walaupun satu waktu misalkan, maka semuanya pasti akan diuji oleh Allah. Apa tujuannya? Mungkin yang pertama, Allah ingin mengetahui kesungguhan kita. Apakah kita bersungguh-sungguh dalam meningkatkan keimanan kita kepada Allah, atau hanya sekedar, kalau bahasa sekarangnya itu FOMO, karena kita punya masalah besar, kemudian kita hanya ditimpa kesedihan waktu itu saja, dan kita istiqomah baca Al-Quran misalkan, tapi setelah kesedihannya hilang, justru tidak akan baca Al-Quran lagi misalkan. Ataupun sebaliknya,
Saat kita bahagia, kita baca Al-Quran. Tapi saat ditimpa kesedihan, kemudian kita tidak istiqomah lagi. Karena itu Allah ingin mengujinya, sahabat. Jadi kalau kita sudah mengatakan ingin meningkatkan keimanan kita atau beriman kepada Allah, maka pasti oleh Allah akan diuji. Dan yang namanya ujian, sahabat, harus berprasangka baik kepada Allah. Kenapa? Karena ujian ini untuk meningkatkan keimanan kita. Setelah Allah mengetahui kesungguhan kita, maka Allah akan meningkatkan keimanan kita, insya Allah, sahabat. Karena itu di dalam ayat Al-Quran disebutkan, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan aku timpakan kepada para ahli pendosa itu, kepada ahli maksiat itu, apa yang ditimpakan oleh Allah, yaitu minal azabil adana, sebagian dari siksa kecil, siksa di dunia, dunal azabil akbar, bukan siksa yang besar, sahabat. Siksa yang besar itu maksudnya adalah siksa di dalam akhirat. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar orang-orang yang pendosa itu kembali ke jalan Allah. Nah, kalau kita merasa misalkan tidak pernah berbuat dosa, atau dalam artian ya dosa-dosa kecil lah, dosa-dosa yang khilaf, yang tidak disengaja, dalam artian kita tidak dalam dunia yang hitam, yang sering berbuat dosa besar misalkan, maka ini adalah masuk dalam kategori ujian. Dan yang namanya ujian itu, sahabat, adalah tujuannya untuk meningkatkan keimanan kita, sebagaimana ujiannya para nabi. Contohnya Nabi Ayub, ketika diuji dengan penyakit di tubuhnya, dengan borok yang begitu merata di tubuhnya, tapi orangnya sabar, orangnya paham bahwasanya ini adalah ujian. Maka apa yang terjadi, sahabat? Tidak begitu lama kemudian Allah menyembuhkan penyakitnya dan mengangkat derajat Nabi Yusuf, makom Nabi Yusuf, ke makom yang paling tinggi, sahabat. Ataupun juga ujian yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika diberikan anak dan diuji untuk menyembelih anaknya. Ketika Nabi Ibrahim sudah tahu bahwasanya ini ujian dari Allah, maka Nabi Ibrahim ketika itu akan menyembelih anaknya. Tapi apa yang terjadi, sahabat? Maka justru Allah mengatakan bahwasanya aku hanya mengujimu, kata Allah. Dan ternyata putranya Nabi Ismail itu tidak diambil oleh Allah, malah diganti dengan kambing yang diambilkan dari surga. Bukan hanya itu, karena Nabiullah Ibrahim sudah lulus dari ujiannya, maka Nabi Ismail pun diangkat menjadi nabi oleh Allah. Bahkan bukan hanya Nabi Ismail, tapi juga diberikan Nabi Ishak sebagai anak Nabi Ibrahim, yang kemudian juga diangkat menjadi nabi. Bahkan barokahnya mengalir kepada cucunya Nabi Yakub, yang juga diangkat menjadi nabi dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inilah kalau kita sabar, kalau kita tetap percaya bahwasanya ujian yang diberikan oleh Allah ini akan berdampak sangat baik pada kehidupan kita, bahkan pada kehidupan orang-orang setelah kita, sahabat. Mungkin ini yang dapat saya sharingkan, yang dapat saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.